Halo Sobat Cek Fakta It, dalam laga dramatis yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Garuda Muda berhasil menumbangkan Thailand U23 melalui adu penalti menegangkan. Tapi, bukan hanya pemain yang jadi sorotan malam itu. Di balik layar, sosok ikonik sepak bola Thailand, Madam Pang, akhirnya buka suara. Siapa sebenarnya Madam Pang dan mengapa komentarnya selalu jadi perhatian nasional? Apa makna di balik pesannya setelah Thailand tersingkir? Dan, apakah ini akhir dari dominasi gajah perang di Asia Tenggara? Dalam video ini, kita akan mengulas kilas balik pertandingan Indonesia vs Thailand yang berlangsung apik dan emosional respons emosional Madam Pang, sang presiden fit, yang tak ingin para pemainnya dihujat. Bagaimana kekalahan ini bisa mempengaruhi arah baru timnas Thailand U23 dan apa pelajaran besar yang bisa diambil Indonesia dari kemenangan ini? Ini bukan sekadar hasil pertandingan. Ini tentang harga diri, masa depan, dan realitas sepak bola Asia Tenggara. Inilah Cek Fakta mengungkap sisi manusia di balik sepak bola. Tim boleh kalah, tapi martabat tak boleh hilang. Itu yang tampaknya coba ditegaskan oleh Madam Pang, sosok kuat di balik timnas Thailand. Setelah Thailand U23 takluk lewat adu penalti dari Indonesia dalam sebuah laga yang membuat jantung jutaan penonton berdetak lebih cepat, Madam Pang tak lari dari sorotan. Ia tak mencari kambing hitam. Ia tak menyalahkan pelatih. Ia justru muncul, melindungi para pemainnya dari gelombang kritik. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, tulisnya di media sosial, sembari mengumumkan laga perebutan tempat ketiga melawan Filipina. Di balik kalimat pendek itu, ada pesan tegas. Thailand mungkin kalah, tapi mereka tak boleh hancur. Dan timnas muda gajah perang masih layak dihormati. 25 Juli tahun 2025, Stadion Utama Gelora Bung Karno memanas. Laga semifinal Piala FFO 23 2025 antara Indonesia vs Thailand tak ubahnya final dini. Gol Yotsakorn Burafa menit 60 sempat membungkam stadion, tapi Jens Weven membalas lewat sundulan brilian menit ke-84. Laga imbang 1-1 berlanjut hingga extra time. Tidak ada gol tambahan. Dan adu penalti menjadi penentu nasib. 8 eksekutor dari masing-masing tim maju satu persatu. Thailand gagal di penendang pertama. Indonesia gagal di penendang ketiga. Hingga akhirnya, Yotsakorn Burafa, striker andalan Thailand yang juga pernah membobol gawang Indonesia di final SEA Games 2023, jadi eksekutor ke-8. Tapi kali ini, nasib berkata lain. Tendangannya ditepis oleh kiper Garuda Muda, Muhammad Ardiansyah, sang pahlawan adu penalti. Indonesia menang 7-6. Thailand tumbang. Dan air mata pun jatuh di bangku ofisial. Di tengah euforia Indonesia, kamera menyorot satu wajah yang tak asing di sepak bola ASEAN. Noel van Lamsam, atau lebih dikenal sebagai Madam Pang, pengusaha sukses, politikus, sekaligus presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FED. Dalam suasana emosional, ia tidak berbicara di podium. Ia menulis lewat media sosial, "Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Thailand kalah adu penalti dan melaju ke perebutan tempat ketiga." Komentar ini tidak panjang, tapi penuh makna. Karena di Thailand seperti juga di Indonesia, kekalahan seringkali jadi alasan untuk mencaci. Tapi Madam Pang menahan gelombang negatif itu. Ia melindungi pelatih, pemain muda, bahkan Yotsakorn Burafa dari potensi hujatan publik. Beberapa netizen menuding mental lemah. Tapi Madam Pang menegaskan, "Kami akan terus berjuang." Ini bukan komentar basa-basi. Sebagai figur publik, Madam Pang sadar bahwa menjaga mentalitas tim lebih penting daripada memicu drama emosional. Kekalahan dari Indonesia bisa menjadi titik balik atau justru titik jatuh bagi generasi U23 Thailand. Sebab inilah generasi yang digadang-gadang sebagai tulang punggung menuju kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Statistik pertandingan menunjukkan Thailand unggul dalam penguasaan bola. Tapi Indonesia lebih efisien dalam serangan balik dan situasi bola mati. Dan di adu penalti, tekanan mental jadi pembeda. Bagi pelatih Tawace Damrong Ongtrakul, ini bukan sekadar kekalahan. Mini bahan evaluasi. Kami menciptakan banyak peluang, tapi tak bisa menyelesaikannya. Tawace,
Pasca pertandingan Madam Peng pun sadar, Thailand butuh lebih dari sekadar dominasi di tengah. Mereka butuh penajaman di lini depan dan karakter di momen-momen genting. Meski menang, Indonesia tak boleh larut dalam euforia. Seperti yang disebut pengamat Gita Suwondo, lini tengah Indonesia masih kurang kreatif tanpa Arhan Fikri. Gol Jan Suivan adalah hasil kelengahan lawan, bukan hasil dari build-up permainan kolektif. Artinya, meski Indonesia unggul mental, kita belum sempurna secara permainan. Final melawan Vietnam, yang dikenal lebih agresif dan taktis, akan jadi ujian sesungguhnya. Disinilah Garuda Muda harus belajar dari Thailand. Jaga konsistensi, waspadai tekanan. Jangan ulangi kesalahan dalam penyelesaian akhir. Sepak bola di Asia Tenggara sedang berubah. Bukan lagi tentang siapa paling kuat secara historis, tapi siapa yang paling siap secara mental dan taktik. Kisah Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, semuanya saling berkelindan. Tapi dalam kekalahan Thailand kali ini, satu hal tak boleh dilupakan. Keberanian Madam Pang untuk berdiri di saat semua orang ingin mencari kambing hitam adalah bentuk kepemimpinan sejati. Dan untuk Indonesia, menang belum tentu hebat. Tapi terus belajar dari kemenangan itulah yang membuatmu juara sejati. Terima kasih sudah menonton video ini di Cek Fakta. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kamu apakah Indonesia sudah siap jadi raja baru sepak bola ASEAN. Nantikan juga ulasan final Indonesia vs Vietnam hanya di channel ini. Cek Fakta mengungkap yang tersembunyi, menjernihkan yang bias.